Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Qala aidon kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Balagha Rasulul Karim, nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Minggu pagi ini kita akan lanjutkan daripada pembahasan tentang kitab daripada Bidayatil Hidayah atau bimbingan awal menuju takwa lahir dan batin. Kemarin kita sudah sampai pada bab adab bangun tidur ya. Maka setelah itu kita akan masuk ke adab masuk jamban atau ke tempat yang untuk buang air besar ya, atau buang air kecil. Setelah kita bersyukur kepada Allah ya, dengan doa yang kemarin, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita bereskan daripada tempat tidur kita ya, dirapikan. Kita meninggalkan tempat tidur untuk menuju tempat jamban. Dan ketika kita di jamban, usahakanlah berdoa kepada Allah, minimal doanya a'udzubika minal Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais, yaitu minta perlindungan kepada Allah ya, dari perbuatan-perbuatan setan ya, iblis laki-laki maupun perempuan, agar diselamatkan di dalam jamban. Dan di dalam jamban pun kita usahakan ya, melangkahkan kaki kita ini dengan kaki yang kiri ya. Dengan kita usahakan kalau kita mandi ya, dengan basahan ya, ya, tutupi auratnya ya. Usahakanlah kita ambil, setelah kita mungkin dengan kemarin sudah istinja ya, kita bersihkan ya, kita ada doanya kemarin, kita ketika bersuci dalam hati, yaitu doanya Allahumma tohir qalbi minan nifaqi wa hasim farji ya, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala
daripada ya kotoran. Ya Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hati kami, ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, dari sifat-sifat munafik ya, wa hasyim farji, dan keburukan daripada farji atau kelamin kita ya, alat vital kita. Dan ketika kita di dalam jamban ya, tidak boleh daripada membawa daripada ayat-ayat, tulisan-tulisan ayat-ayat suci ya, dan ada alat-alat yang bertuliskan ya Allah dan Rasulnya ya, misalkanlah seperti itu di dalam jamban. Perhatikan, dan kita usahakanlah di dalam jamban jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama, dan cepat-cepatlah untuk meninggalkan daripada tempat itu. Dan kita ambil air wudhu ya, kita ambil air wudhu. Jika kita mau buang air kecil di tempat yang terbuka itu ya harus mencari tempat yang tersembunyi dari orang-orang ya, misalkan auratnya dijaga itu ketika kita berada di tempat-tempat untuk membuang air ya. Karena sebelum hajat besar maupun kecil, hendak kita persiapkan dulu ya, daripada airnya untuk bersuci ya, batu ya, jika bersuci dengan air, perhatikan sekali ketika kita mau buang air kecil ya, disiram dahulu daripada tempatnya, disiram dahulu supaya najis itu tidak akan memercik ya kepada badan kita gitu. Ya, karena ada Rasulullah SAW sempat di tempat pemakaman itu ada 2 orang disiksa dalam kubur gara-gara yaitu kencingnya tidak baik, yaitu sembarangan, maka akan disiksa di dalam kubur. Maka kita harus hati-hati ya, kencing kita ini bisa mengakibatkan daripada azab kubur. Nah, maka kita perhatikan sekali ketika kita buang air kecil ya, buang air besar, walaupun kelihatannya gampang, tapi padahal itulah salah satu daripada dasar daripada menuju keimanan, ketakwaan kepada Allah. Untuk bisa melaksanakan dengan sholat dengan baik dan sah, maka istinja kita harus betul-betul diperhatikan, itu dengan kita menuntut ilmu ya. Kalau kita tidak menuntut ilmu untuk mencari bagaimana cara toharoh kita, maka ibadah kita akan sia-sia, ibadah kita akan tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kita tidak menjaga daripada kebersihan kita, kesucian kita, kesucian batin maupun kesucian lahir. Kesucian lahir itu dengan berwudu ya, kesucian lahir itu dengan berwudu, dengan mandi besar ya. Kalau kesucian batin yaitu bersihkan hati kita dari syirik, dari dengki, dari sombong, dari hasud ya, dari melihat keburukan, kekurangan orang lain. Itulah penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati yang harus dibersihkan, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan jangan pula kalau kita di dalam buang air kecil itu menghadap daripada kiblat atau memunggunginya ya, menghadap kiblat atau memunggungi kiblat. Tidak baik juga menghadap arah matahari dan bulan. Janganlah buang hajat di tempat orang banyak, biasanya untuk berkumpul atau di lapangan atau di bawah pohon yang berbuah atau di pinggir jalan. Jadi usahakanlah ketika kita buang air kecil itu betul-betul di tempat yang terlindungi, dan jangan sampai kita buang di air yang mengenang ya, air yang mengenang tidak boleh. Jangan boleh tempat-tempat yang
tanahnya keras dan menghadap atau melawan arah angin, sehingga ketika kita buang air dia kena angin akan berbalik ke badan kita. Dan sebab itu kita harus hati-hati, sebagaimana tadi saya sampaikan, Nabi SAW berkata kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu karena percikan najis. Saat buang air tekuklah kaki, ya, kakimu jongkok, ya. Kalau buang air itu bagi jongkok, tidak boleh berdiri, ya. Jangan sambil berdiri kecuali dalam keadaan darurat, di mana ada masjid yang tidak ada tempat untuk tempat khusus, ya. Ada disediakan yang berdiri darurat, ya. Karena dengan berdiri maka pakaian kita untuk beribadah ini kadang-kadang terkena percikan daripada najis, ya. Sehingga dengan kita berhati-hati dalam bersuci, itu berhati-hati juga dalam kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berhati-hati ketika istinja itu jangan sampai tercecer atau terseret kemana-mana. Begitu pula ketika kencing, usaplah kelamin itu dengan batu persegi 3, bila tidak mencukupi yaitu dengan 5, 7, ya, ganjil, sunnah ganjil. Karena sempurnanya istinja itu menggunakan batu dengan bilangan ganjil, dan sunnah sedang membersihkan kotoran adalah wajib, ya. Membersihkan kotoran adalah wajib. Ketika mengerjakannya, membersihkan kotoran itu selalu menggunakan tangan kiri. Dan jangan lupa doanya yang tadi ketika kita bersihkan kelamin kita, Allahumma tohir qalbi minan nifaqi wa syimfarji minal fawais. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari nifak dan pelihara kelaminku dari kekejian. Itulah sebagian daripada, dan kita tidak boleh berangan-angan, ya, di dalam tempat jamban kita berangan-angan. Dan ketika kita keluar maka kita doa ghufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil hada wa afani, dan kita bergerak kepada Allah, keluar dari rumah dengan mohon tawakal kepada Allah untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kita akan lanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu adab bagaimana kita datang ke masjid atau musola, tempat beribadah kita. Tempat ibadahnya orang Islam adalah di masjid, ya. Sehingga kalau kita mengaku orang Islam, ya, mengaku beriman kepada Allah, maka salah satu tanda daripada tanda iman itu adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tandanya orang beriman itu yaitu memakmurkan masjid. Dan sabda Nabi, apabila ada seorang laki-laki yang mondar-mandir ke masjid, itulah tandanya orang yang beriman. Demikianlah pada pagi hari ini. Itu saja untuk adab istinja kita, adab memasuki jamban, ya, agar kita akan meningkat. Dan di lain waktu kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.